Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang kisah tragis apologet yang menghina Yesus. Penghinaan apa yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus dan hukuman apa yang menimpa mereka. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Berbicara soal penghinaan terhadap Yesus dan apologet, kami pernah beberapa kali membahas tentang ini. Linknya kami taruh di deskripsi. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua oknum dan apologet pembela agama yang melakukan penghinaan kepada Yesus. Ada banyak apologet agama yang menjunjung tinggi rasa toleransi, kehormatan, dan etika dalam berapologet. Apologet bukanlah tentang memaksakan keyakinan kepada orang lain. Apologet yang baik berusaha melakukan dialog yang terbuka dan menghormati mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Para apologet ini berusaha memahami perspektif orang lain dan menjelaskan iman mereka dengan cara yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Tugas apologet adalah untuk mengantarkan kasus dengan cara yang meyakinkan dan menarik, tetapi pada akhirnya terserah individu untuk memutuskan apa yang mereka yakini. Lalu bagaimana dengan apologet yang sudah masuk ke ranah penistaan dan parahnya menghina Yesus? Inilah kisah tragis apologet yang menghina Yesus. Agustan. Pada tahun 2023 kemarin heboh soal Agustan. Ia seorang mantan pendeta yang mu'alaf dan mengabdikan diri pada agama Muslim dan berapologet membela agamanya. Ia mendalami agama Muslim di organisasi FPI. Agustan sempat viral karena melecehkan Alkitab dengan menempelkan di pantat dan menggentutinya. Ia juga menantang dengan aksi ini tidak dapat membuatnya meninggal dunia. Komen sih, setuju nggak kalau Alkitab ini saya tempelin di pantat saya? Saya sih segala resiko saya siap. Mau diperkarakan juga monggo sih. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Namun naasnya setelah kejadian tersebut Agustan mengalami sakit. Selama 6 bulan ia menderita, menahan penyakitnya dan hanya terkapar di tempat tidur, serta sempat tidak ada yang peduli oleh sesama agamanya, dan hanya pendeta yang mudah untuk dimintakan doa. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara Muslim. Ya ustadz ya. Agustan sempat frustasi dengan musibah yang ia terima, dan pada akhirnya ia meninggal karena penyakitnya. Dari Agustan kita bisa belajar untuk jangan mencobai Tuhan Allah dan menghina agama lain, apalagi pindah agama dan menghina agamanya yang terdahulu. Sisa 1 tahun lagi, mau coba? Ahmad Deedat. Siapa yang tidak kenal Ahmad Deedat? Ia adalah seorang ceramah, apologet, dan pembuat buku tentang Muslim yang sangat dikenal oleh kalangan Muslim. Ahmad Deedat adalah seorang anti-Kristen sejati. Setiap ceramah, berapologet, sampai bukunya selalu menyerang iman Kristen. Ahmad Deedat bukan hanya menghina Yesus, ia juga menghina Allah Roh Kudus yang menurut iman Kristen adalah dosa yang tidak dapat diampuni.
Markus 3 ayat 28-29. Pada 6 April 1996, pada hari Paskah di Australia, Dedat menghina kematian Yesus dan karya Roh Kudus. You see, the idea of the Holy Ghost in Christendom is that He is one in a Trinity. But the Christian says that the Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. But they are not three gods, but one God. In his catechism, he continues that the Father is Almighty, the Son is Almighty, and the Holy Ghost is Almighty. But they are not three Almighties, but one Almighty. It continues, your catechism. It says the Father is a person, the Son is a person, and the Holy Ghost is a person. That's what Brother Swagger says in his book. Person, person, person. But not three person, but one person. I'm asking... 4 minggu setelah ceramahnya di Australia, Dedat terkena stroke kaki, tangan, lumpuh total, dan ia tidak dapat berbicara atau bisu. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan kedipan matanya, walaupun kesadarannya masih penuh. Menurut kedokteran, penyakit Dedat adalah lock-in, atau terkunci, atau lumpuh total. Ia makan dibantu oleh selang yang disambungkan langsung ke lambungnya, dan parahnya, penyakit ini bersemayam di tubuh Dedat selama 9 tahun. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya keadaan seperti itu selama 9 tahun. Dalam kondisi penyakit Dedat yang buruk tidak menghentikan para kerabat Kristen, khususnya beberapa pendeta yang ingin membesuk dan mendoakannya. Tetapi Ahmad Dedat selalu menolak mereka. Pada tanggal 8 Agustus 2005, Ahmad Dedat meninggal dengan kondisi penyakitnya. On Saturday, I'm Tracy Grimshaw. Coming up soon on the program, we'll meet Sheikh Ahmed Deedat, the Muslim missionary who chose Good Friday to deliver a message many Christians regard as an affront. First this morning to a story that has scandalized local church leaders this Easter weekend. Sheikh Ahmed Deedat is a South African Muslim missionary who's in Australia to deliver a provocative message in his lecture, Easter, a Muslim Viewpoint. In a country that prides itself on the right to free speech, it is not the content of his lecture that's caused affront, it's the timing. Sheikh Deedat delivered his speech on the most solemn day of the Christian calendar, Good Friday. Mega Fitri. Ita Mega Fitri adalah seorang mualaf yang sangat membela agamanya. Bukan hanya berapologet, ia juga sering mengisi ceramah di berbagai tempat. Mega Fitri banyak sekali berdakwah menjatuhkan keyakinannya terdahulu, entah soal iman Kristen atau tentang Yesus itu sendiri. Pada tanggal 30 April 2017, Mega Fitri mengalami kecelakaan di Tol Palikacip, Cirebon. Kecelakaan Innova itu merenggut Ato yang adalah suaminya dan sekaligus pengemudi, dan anaknya yang berumur 4 tahun. Kepolisian Cirebon menyatakan hasil sementara penyebab kecelakaan diakibatkan pengemudi Innova mengantuk. Ketika dilakukan evakuasi, posisi pengemudi Innova, Anto, dan penumpang yang berada di sebelah kiri pengemudi, yaitu istrinya dan anaknya, dalam posisi terjepit. Tujuan Mega Fitri ke Cirebon adalah untuk mengisi pengajian, namun naas sebelum sampai di tempat tujuan, Tuhan sudah memanggil duluan untuk mengisi pengajian di surga. Amin. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. 그쵸? 원래 소리가 약간 조금 더 가는 소리. 저게 성진이 형 발성법. 호탕하게. Sebagai warga Kristus, kami yakin bahwa Tuhan itu setia kepada orang yang mengakui kesalahan dan adil kepada orang yang bebal. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan hanya Tuhan yang berhak untuk menghukum mereka. Roma 12 ayat 19. Tugas kita sebagai warga Kristus cukup mengampuni mereka, no debat. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kisah tragis apologet yang menghina Yesus. Tetap melepaskan pengampunan buat mereka. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.